Pemirsa, sesaat lagi, kurang lebih 1 jam lagi, skuad Garuda Muda akan menjalani laga hidup mati kontra Maroko untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Lalu bagaimana peluang Arkan Kakak dan kawan-kawan untuk mengalahkan Maroko pada malam nanti? Kami akan membahasnya bersama pengamat sepak bola Bung Kesit Budi Handoyo. Selamat malam, Bung Kesit. Selamat malam, Mbak Zaki. Bung Kesit, kalau kita menantikan pertandingan yang 1 jam lagi ini tentu menjadi deg-degan juga nih untuk masyarakat Indonesia yang sudah ekspektasi tinggi begitu kan. Tapi kalau kita melihat bagaimana sebenarnya peluang dan hitung-hitungannya Indonesia dengan Maroko malam nanti, Bung Kesit? Iya, kalau hitung-hitungan peluang yang jelas masih ada. Ya, kita belum pernah kalah nih, Mbak, dari 2 pertandingan awal. Kita bermain imbang 1-1 menghadapi Ekuador, kemudian kita bermain imbang juga 1-1 menghadapi Panama. Dengan 2 poin, kesempatan kita untuk lolos dari persaingan grup untuk bisa masuk ke fase 16 besar itu masih terbuka. Ya, tapi dengan catatan. Pertama, kalau kita mau aman, kita harus mengambil poin penuh. Artinya apa? Mengalahkan Maroko. Harus menang. Harus menang. Tapi kalau misalnya kita bermain imbang lagi, kita masih ada peluang, tapi kita harus melihat hasil pertandingan tim lain nantinya ya untuk bisa mengambil 1 dari 4 jatah tim posisi ketiga terbaik dari 6 grup yang ada di Piala Dunia U17 ini. Tapi dari hitung-hitungan apakah untuk mengambil 4 tiket di posisi ketiga ini Indonesia sudah cukup besar begitu, bisa dikatakan sudah bisa optimis? Masih agak berat. Masih agak berat karena kuncinya memang di pertandingan terakhir menghadapi Maroko malam hari ini. Pertama yaitu tadi harus menang. Kalau kita ingin aman, harus menang. Nggak ada pilihan lagi. Tapi kalau misalnya kita seri, kita harus menunggu nasib dari hasil pertandingan. Kalau dilihat dari selisih gol terkait dengan posisi 3 ini? Kita lihat poinnya dulu. Kalau kita bermain, kalau kita bisa menang, berarti kita mendapatkan 3 poin, 5 itu sudah pasti aman. Ya, sudah pasti aman tuh kalau kita menang. Tapi kalau seri kita hanya mendapatkan 1 poin, kita hanya punya 3 poin. Ya, sementara di grup-grup lain juga persaingan masih terjadi dan 4 tim yang saat ini berpeluang itu memang salah satunya Indonesia. Tapi masih ada Korea yang juga masih punya kesempatan untuk bisa lolos dari grup lain. Oke, jadi harapannya jika menang langsung lolos. Kalau tidak, kemudian kita akan lihat bagaimana hasil dari peringkat ketiga dari seluruh grup ini. Baik. Nah, Bung Kesit, kalau kita melihat di dua laga sebelumnya begitu ya, Anda setuju mungkin kreativitas di lini tengah ini kemudian menjadi PR untuk Bima Sakti sendiri. Nah, ini karena beberapa kali bisa dikatakan selalu miskin peluang dan jarangnya ada aliran bola dari lini tengah untuk mendukung Arkan Kakak sebagai ujung tombak. Apakah memang lini tengah inikah yang harus diperkuat atau strategi di mana nih kemudian lini yang harus diperkuat ini? Iya, memang dari 2 pertandingan yang sudah dijalani oleh Indonesia, kita melihat bahwa senjata pamungkas Indonesia itu adalah pada counter attack, serangan balik dari sektor sayap. Ya, kita punya Afrizal di kiri yang punya kecepatan, kita punya Jehan di kanan yang juga punya kecepatan dan didukung oleh Arkan Kakak di depan ya. Hanya sayangnya memang bola-bola yang mengalir ke striker, ke Arkan Kakak ini kan sangat sedikit gitu ya. Betul. Sehingga sulit bagi dia untuk bisa berbuat lebih banyak untuk bisa menciptakan gol. Di barisan tengah sebenarnya kalau kita lihat dari 2 pertandingan pertama ya, di pertandingan menghadapi Panama sebenarnya kita mampu bermain lebih bagus dibandingkan ketika menghadapi Ekuador. Kita di babak kedua pada saat menghadapi Panama itu mampu melakukan tekanan, bahkan beberapa peluang kita sempat dapat ya, tapi lagi-lagi masalah stamina juga tampaknya tidak bisa dibohongi ketika ada peluang ya di babak kedua di menit-menit terakhir itu tendangan-tendangan pemain Indonesia sudah mulai kelihatan pelan gitu ya, sehingga mudah diantisipasi oleh penjaga gawang lawan. Jadi saya kira memang menghadapi Maroko pasti akan lebih berat lah. Oke. Ya, kalau melihat antara Maroko dan kalau kita lihat lawan sebelumnya begitu, ini lebih berat yang mana sebenarnya dari 3 ini? Sebenarnya kalau dari Ekuador, Panama dan Maroko, Ekuador yang menghadap lawan pertama Indonesia yang dianggap paling berat. Kenapa? Karena dari sisi peringkat ya, walaupun hitung-hitungannya di timnas senior, tapi Ekuador sudah punya pengalaman yang sangat luar biasa. Mereka 5 kali tampil di Piala Dunia U17, selalu lolos ke babak 16 besar, bahkan 2 diantaranya Ekuador mampu menembus babak perempat final. Tapi ternyata bisa kita tahan imbang. Ya, artinya ada asa, ada harapan yang coba diberikan oleh
tim U17 Indonesia paling tidak ya menghadapi Maroko yang dikalahkan oleh Ekuador. Ini mudah-mudahan bisa kita hajar gitu di pertandingan kalau Ekuador saja bisa ditahan, seharusnya Maroko tanpa kita mengecilkan dan menyepelekan harusnya menjadi sesuatu yang lebih mudah lagi begitu ya Bung Kesit. Nah Bung Kesit, ada gelandang serang Amar Berkic begitu ya yang di laga melawan Panama ini sudah bisa bermain setelah absen melawan di Ekuador. Apakah Amar kali ini akan bisa menjadi solusi minimnya kreativitas di lini tengah? Mengingat Amar sendiri kan punya pengalaman bermain di Jerman seperti itu. Iya, kehadiran Amar Berkic memang memberikan asa baru ya. Paling tidak lini serang Indonesia ada tambahan tenaga ya. Setelah pertandingan pertama dia absen, kemudian di pertandingan kedua dia sudah diturunkan walaupun di babak kedua ya. Tapi paling tidak kehadiran Amar Berkic ini bisa memberikan satu tambahan ya bagi kekuatan lini serang Indonesia. Dia sudah mencoba beradaptasi ya di pertandingan kedua. Harapannya adalah Berkic akan bisa memberikan kontribusi yang lebih besar lagi pada saat menghadapi Maroko. Tapi kita belum tahu apakah dia diturunkan sejak awal atau tidak ya menghadapi Maroko ini. Oke, baik. Jadi sebenarnya memang untuk dimainkan di sini bisa menjadikan sebagai tambahan pasukan juga begitu ya untuk menyerang nantinya. Nah, ini kalau kita melihat kiprah juga dari Arkan Kaka begitu dan yang lain-lain di dua laga, terutama di Arkan Kaka sendiri begitu yang mampu membuat 2 gol. Apakah peluang ia untuk kembali bisa melakukan gol lagi ini apakah cukup besar? Iya, masih terbuka ya. Saya pikir 2 gol yang sudah diciptakan oleh Arkan Kaka ini membuat kepercayaan dirinya bertambah tinggi ya. Kemudian juga mentalitas bertandingnya dia juga bertambah. Dia tampil saya lihat juga enjoy gitu ya. Ini yang paling penting sebenarnya ya. Dan kalau ini bisa diperlihatkan oleh seluruh pemain Indonesia, saya melihat tekanan di pertandingan pertama menghadapi Ekuador itu memang terlihat sekali ya para pemain Indonesia, sehingga tidak heran kalau fisik mereka sempat drop ya di babak kedua. Tapi di pertandingan menghadapi Panama, saya melihat mereka tampil lebih lepas, lebih percaya diri dan lebih menikmati pertandingan ya. Walaupun berada dalam tekanan bertubi-tubi dari Panama, tapi faktanya kita bisa menciptakan gol dan menahan imbang Panama. Mudah-mudahan semakin bertambah pada saat menghadapi Maroko. Tentunya menjadi harapan masyarakat Indonesia juga untuk pertandingan malam ini. Nah, Bung Kesit, kalau kita melihat juga gawang Indonesia bisa dikatakan masih clean sheet dari 2 laga ini, apakah kemudian ini pertanda timnas Indonesia sendiri masih punya pertahanan yang kokoh, dan bagaimana Anda melihat performa dari kiper Ikram Al-Ghifari ini yang mampu menjaga gawangnya dari kebobolan di 2 laga sebelumnya? Iya, saya kira Indonesia beruntung ya punya penjaga gawang Ikram Al-Ghifari yang menurut saya dalam 2 kali penampilannya betul-betul sangat tenang, konsentrasinya sangat luar biasa. Dia bisa mengikuti reading the game-nya dengan baik ya. Sehingga walaupun berada dalam tekanan, dia menjadi palang pintu terakhir yang mampu untuk menggagalkan peluang-peluang yang dimiliki oleh Ekuador di pertandingan pertama dan juga Panama. Mungkin kalau penjaga gawangnya bukan dia, saya nggak tahu deh berapa gol yang bisa tercipta ya. Jadi ini yang membuat para pemain Indonesia ya di lini pertahanan juga semakin bertambah tenang ya. Karena ada penjaga gawang yang sangat bisa diandalkan dan ternyata penampilan Ikram memang sangat luar biasa sekali. Ya, sangat luar biasa sekali. Kita berharap dia terus konsisten dengan penampilannya ini sehingga dalam pertandingan hidup mati menghadapi Maroko penampilannya mungkin bisa lebih gigih lagi ya, 200% mungkin kekuatannya bisa dia keluarkan di pertandingan hidup mati ini. Oke, baik. Terakhir Bung Kesit, seperti biasa kita ingin tahu kalau dari analisa seorang pengamat terkait dengan prediksi pertandingan malam hari ini, bagaimana? Mungkin berapa untuk kalau Indonesia hati saya dan sih pengennya, Maroko ini? hati saya inginnya Indonesia menang. Supaya langkah ke babak 16 besar itu sudah bisa dipastikan pada malam hari ini. Berapa skor? Nggak usah banyak-banyak, 1-0 aja gitu ya. 1-0 saja. Tapi masalahnya Maroko juga situasinya tidak mudah ya setelah kalah menghadapi Ekuador, pasti juga mereka ingin mengamankan diri. Tapi buat saya juga ya, hasil seri buat Indonesia ini juga sudah cukup bagus. ya? Sudah bagus. Cukup sih belum, tapi sudah bagus. Sudah bagus. Oke, baik. Prediksi 1-0 paling tidak begitu ya. Tapi harapannya tentunya bisa maksimal, bisa memenangkan. Kalaupun sudah dengan maksimal hanya seri, ini sudah cukup bagus. Sudah hasil yang luar biasa menurut saya. Berarti Indonesia nggak pernah kalah kan dari 3 pertandingan. Piala Dunia loh ini. Piala Dunia. Oke, baik. Dan untuk pertama kalinya begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bung Kesit sudah hadir pada malam hari ini di studio Metro TV dan jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.